أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Belajar bersama ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi belajar bersama ilmu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang lahan. Lahan itu apa sih? Lahan itu menurut bahasa artinya salah. Seseorang yang salah atau tidak tepat dalam membaca Al-Quran dan bacaan yang menyimpang dari kaidah ilmu tajwid, maka disebut lahan. Nah, lahan atau kesalahan bertajwid dibagi menjadi dua macam ya teman-teman, yaitu satu, ada lahan jali, artinya kesalahan yang jelas atau nampak, dan yang kedua adalah lahan khofi, artinya kesalahan yang samar. Mari kita bedakan antara lahan jali atau kesalahan yang jelas dan juga lahan khofi, yaitu kesalahan yang samar. Pada lahan jali atau kesalahan yang jelas, nah kesalahan ini bisa diketahui oleh semua orang ya teman-teman, baik oleh para qori atau pembaca Al-Quran maupun oleh orang awam. Tapi untuk lahan khofi atau kesalahan yang samar, biasanya itu hanya dapat diketahui oleh para qori, orang yang mampu bertajwid dengan baik. Artinya qori di sini adalah orang yang mampu membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid dalam teori dan prakteknya ya teman-teman. Terus aku di sini mau jelasin juga tentang ciri-ciri lahan khofi dan lahan jali itu apa aja sih. Yang pertama, aku mau jelasin tentang lahan jali. Nah, lahan jali ini salah satu cirinya adalah kesalahan yang dapat mempengaruhi atau merubah makna. Kesalahan tersebut biasanya terdapat pada i'rab, huruf, jumlah, atau pada waqaf. Lahan jali dalam i'rab, misalnya kata an'amta diubah menjadi an'amti atau an'amtu. Lahan jali dalam huruf seperti kata alhamdulillah diubah menjadi alhamdulillah. Nah, lahan jali juga sering terjadi jika kita menambah, mengurangi, atau mengubah huruf dan mengurangi, menambah, atau mengubah harokat. Termasuk lahan jali juga adalah berhenti atau waqaf atau ibtida memulai bacaan pada tempat-tempat yang dapat menyebabkan makna dan tujuan dari ayat tersebut berubah atau tidak dapat dipahami dengan baik. Nah, solusinya bagaimana? Sebetulnya solusinya adalah mempelajari bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Tapi buat teman-teman yang belum paham bahasa Arab dan ilmu tafsir, jangan sedih ya, karena ada solusi yang bisa kita lakukan. Bagi yang tidak memahami bahasa Arab atau tafsir, untuk menghindarinya, berhentilah pada setiap akhir ayat dan mulailah pada setiap awal ayat. Bila tidak mampu, maka ikutilah tanda-tanda waqaf pada Mushaf Madinah, karena telah diteliti oleh para ulama ahli qiraah. Bila masih tidak kuat karena nafasnya yang terbatas, maka ikutilah juga bacaan para qori yang kami rekomendasikan. Di antaranya adalah Syekh Mahmud Al-Husori, Syekh Abdullah Basfar, atau Syekh Aiman Rusdi. Sekarang kita sampai pada hukum lahan jali. Nah, hukum lahan jali haram secara mutlak. Kenapa? Karena mengubah lafaz dan mengubah isi kandungan makna Al-Quran. Nah, adapun orang awam wajib baginya belajar hingga terbebas dari lahan jali ini ya teman-teman. Orang yang tidak sanggup belajar atau masih dalam tahap pembelajaran di mana dalam bacaannya terdapat begitu banyak lahan jali, maka harus berusaha untuk minimal memperbaiki bacaan-bacaan yang termasuk rukun sholat seperti Al-Fatihah. Nah, tidak menjadi imam sholat dan tidak mengeraskan bacaannya dalam majelis-majelis kaum muslimin. Syekh Mahmud Al-Husori berkata, lahan jali haram menurut kesepakatan para kaum muslimin. Pelakunya mendapat dosa apabila melakukannya dengan sengaja. Namun, jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram.
sebagai seorang muslim harus kita tetap semangat ya teman-teman, belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan kita minimal dalam surat Al-Fatihah untuk menghindari lahan jali ini ya teman-teman. Untuk kesalahan hobi atau kesalahan yang samar, ini juga aku nggak akan bahas panjang lebar. Kenapa? Karena aku juga masih belajar ya teman-teman. Nah, secara garis besar, lahan hobi atau kesalahan yang samar adalah kesalahan yang terdapat pada lafaz dan tidak merubah makna. Hanya diketahui oleh qori, ya, yang tadi kita bahas. Nah, dalam kesalahannya ini biasanya pada artikulasi yang tidak sesuai dengan makhraj, sifat, huruf, dan beberapa hukum tajwid lainnya. Aku juga masih belajar ya teman-teman. Nah, di sini juga ada penyebab munculnya lahan hobi ini. Biasanya kita ya orang Indonesia dengan dialek Indonesia atau Sunda atau suku yang lainnya, Jawa dan lain-lain, itu akan sangat mempengaruhi lahan hobi ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu seharusnya dibaca dengan lahjah Arab. Selain dari kefasihan, dialek, bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang berbeda, maka ada juga faktor yang membuat terjadinya kesalahan atau lahan hofi ini. Contohnya, dalam bahasa Arab ada huruf za, zo, to, do, so, ha. Nah, di Indonesia nggak ada. Nah, ada lagi mungkin dari bahasa Indonesia yang nggak ada di bahasa Arab, seperti c, ing, eng. Nah, itu mempengaruhi cara pengucapan kita dalam membaca Al-Quran loh, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin menghindari lahan hofi ini, semangat terus ya, belajar membaca Al-Qurannya, memperbaiki bacaan Al-Qurannya melalui metode talaki, dan memperdalam lagi ilmu tajwidnya. Yang paling penting banget, yang harus segera diperbaiki, dan kita harus terus berjuang adalah bagaimana kita menghindari lahan jali dulu ya teman-teman. Nah, semoga Allah mudahkan, insya Allah, amin. Ya, sekian dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.